Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang implementasi nilai-nilai dasar Aneka dari Angkatan 10 Kelompok 3 Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Safari. Sebagai seorang ASN yang profesional dan berintegritas, kita harus memiliki dan menerapkan 5 nilai dasar ASN dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas yang lain. 5 nilai dasar ASN atau lebih dikenal dengan Aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk implementasinya kita saksikan atau kita simak video berikut ini. Akuntabilitas berintegrasi dengan tanggung jawab dan hasil yang akan dicapai. Berikut implementasi akuntabilitas di lingkungan sekolah. Implementasi nilai akuntabilitas yang pertama yaitu hadir ke sekolah tepat waktu sesuai dengan aturan Dinas Pendidikan. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mengecek suhu tubuh, kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah dengan bersih. Kemudian melakukan absen penjer. Isi Pak. Ya, selamat sore. Ya, ini saya mau menyiapkan perangkat pembelajaran. Implementasi akuntabilitas berikutnya yaitu kejelasan. Kejelasan dalam tugas dan pekerjaan yang telah tertuang dalam perangkat pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, kita mesti membuat dulu rencana perangkat pembelajaran. Di samping tugas administrasi, kita jangan lupakan dengan tugas pokok utama seorang guru, yaitu mengajar. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, seorang guru harus terus berinovasi untuk tetap terus mengajar. Di sini saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Google Classroom untuk melakukan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa hasil pekerjaan rumah yang telah dilakukan oleh siswa sebelumnya. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Prinsip-prinsip nasionalisme: 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Berikut pengamalan nilai nasionalisme Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, saling sopan dan santun, tolong-menolong merupakan perwujudan dari nilai Pancasila sila kedua ini. Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan,
serta mengembangkan rasa cinta, kebanggaan kepada tanah air dan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti sebagai warga negara harus mendapatkan hak dan kewajiban serta keadilan yang sama. Contoh dalam hal ini adalah kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan pendidikan. Kualitas mutu pendidikan harus didapatkan oleh seluruh anak Indonesia tanpa mengenal ras, budaya, keagamaan, dan lainnya. Selanjutnya, etika publik. Etika publik refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 3 fokus dalam etika publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Ini dimensi etika publik, tujuan, modalitas, dan tindakan. Kali ini kita akan mengimplementasikan kode etik tentang netralitas sebagai ASN wajib patuhi kode etik, yaitu PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk atau baliho yang mempromosikannya, mengunggah atau menanggapi, melakukan foto bersama, dan menghadiri deklarasi, serta mendeklarasikan dirinya atau menjadi pembicara narasumber pada politik tertentu. Karena kita ASN yang memiliki kode etik dengan berdasarkan etika publik, kita harus menjadi ASN yang mesti menjaga netralitas kita. Dan berikut sanksi bagi ASN yang tak netral. Ada 2 pasal. Yang pertama pasal 15 ayat 1 sanksi moral, pasal 16 tindakan administratif, sanksi hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat. Nah, itu adalah contoh kode etik kita sebagai ASN. Kita harus memiliki sikap netralitas terhadap perpolitikan. Kita harus tahu apa itu komitmen mutu. Komitmen mutu bagi kita sebagai ASN adalah untuk mengaktualisasi tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovatif, dan kinerja dalam penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik. Kemudian, apa saja nilai-nilai komitmen mutu itu? Nilai dari komitmen mutu ada 4, yaitu yang pertama nilai efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang terakhir adalah orientasi mutu. Yang pertama, nilai efektivitas. Belajar efektif selama jam kerja, yaitu dengan melakukan pembelajaran secara efektif bersama siswa-siswi. Yang kedua yaitu nilai efisien, yaitu dengan rapat dan berdiskusi bersama guru-guru untuk suatu pemecahan masalah. 3 yang saya lakukan yaitu inovasi. Mengolah nilai rapot dengan aplikasi rapot dan e-rapot yang lebih efektif, kreatif, dan inovatif.
Nilai yang keempat yang saya lakukan adalah berorientasi mutu. Contohnya pada kegiatan akreditasi sekolah, kemudian aktif mengikuti pengarahan oleh pengawas sekolah demi menciptakan mutu diri yang lebih baik. Kesimpulan dari video kali ini adalah kita sebagai ASN adalah pelayan bagi masyarakat, dapat memberikan pelajaran yang efisien, efektif, inovatif, dan berorientasi mutu, sehingga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. Yang terakhir, anti korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat dua penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal, faktor yang disebabkan dalam diri pribadi. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang terjadi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal orang melakukan korupsi seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan faktor eksternal orang melakukan korupsi adalah karena aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Katakan tidak untuk korupsi. Gagalnya pendidikan agama dan etika korupsi merupakan sesuatu hal yang harus dicegah dan diberantas. Oleh karena itu, kita harus menanamkan nilai-nilai integritas seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Tujuan dari nilai integritas ini untuk membentuk perilaku ASN yang amanah, jujur, serta berperan aktif dalam pencegahan korupsi di lingkungan kerja. Tindakan kecil yang dapat dilakukan di lingkungan kerja adalah sebagai berikut. Menolak dengan tegas gratifikasi. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Itu tadi contoh-contoh kecil anti korupsi yang dapat kita lakukan di lingkungan kerja. Mari sehat tanpa korupsi melalui 3M. Mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Sekian implementasi nilai-nilai dasar aneka dari kami, Angkatan 10, Kelompok 3, Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Mari bersama membangun ASN yang profesional.